Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinur Parisa Fitri dari Farmasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan titrasi nitrimetri dan titrasi serimetri. Pertama, untuk titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Pembentukan garam diazonium berjalan lambat. Oleh karena itu, untuk mempercepatnya ditambahkan KBr sebagai katalis. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan amina primer. Penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer atau aromatik dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Prinsip titrasi nitrimetri diantaranya: 1. Pembentukan garam diazonium berasal dari gugus amin aromatik primer atau gugus nitroaromatik dan amin aromatik sekunder. Kedua, pembentukan senyawa nitrosamin berasal dari amin alipatik sekunder. Ketiga, pembentukan senyawa azid dari gugus hidrazida. Dan yang terakhir, pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi dikarenakan titrasi dengan asam nitrit dalam suasana asam sangat sulit. Pentiter pada titrasi nitrimetri yaitu menggunakan larutan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Untuk analit pada titrasi nitrimetri yaitu zat yang mengandung gugus NH2 amin atau aromatik primer atau zat yang lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi menjadi amin aromatik primer. Selanjutnya, indikator pada titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri ini menggunakan dua jenis indikator, yaitu indikator dalam dan indikator luar. Indikator dalam adalah indikator yang dipakai dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Indikator dalam tersebut yaitu dengan tropeolin dan metilen blue. Indikator dalam ini adalah indikator yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, indikator luar yaitu dengan pasta kanji atau KI. Indikator luar diletakkan di luar Erlenmeyer. Selanjutnya, cara penetapan kadar atau metode titrasi nitrimetri diantaranya: 1. Menggunakan indikator luar dan indikator dalam. Yang kedua, pada indikator dalam, titik akhir titrasi terjadi perubahan warna dari merah violet menjadi biru sampai biru hijau. Terjadinya perubahan ini disebabkan karena kelebihan HNO2 akan mengoksidasi tropeolin menjadi senyawa yang tidak berwarna. Sedangkan biru metil tidak mengalami perubahan sehingga yang nampak hanya warna biru metil. Yang ketiga, pada indikator luar digunakan pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Setelah tercapai titik ekuivalen, kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi ion iodida menjadi I2 yang dengan amilum akan bereaksi menjadi iod amilum yang berwarna biru. Contoh atau aplikasi penggunaan titrasi nitrimetri di bidang farmasi yaitu penetapan kadar senyawa obat, atau bisa diambil dari salah satu jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Parasetamol dalam Sirup Parasetamol dengan Metode Nitrimetri. Yang selanjutnya yaitu titrasi serimetri. Serimetri atau titrasi serimetrik adalah metode analisis kimia secara volumetri atau titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks, di mana Fe2+ dan 1,10 penantrolin membentuk senyawa kompleks feroin dititrasi dengan larutan standar sampai berubah warna. Perubahan warna feroin bersifat reversibel dalam bentuk yang teroksidasi pada titrasi dengan larutan Ce4+. Titrasi serimetri adalah titrasi menggunakan larutan baku cerium 4 sulfat untuk zat uji yang bersifat reduktor. Contoh titrasi zat uji yang mengandung ion peron. Prinsip titrasi serimetri diantaranya: 1. Larutan zat uji dalam suasana asam dititrasi dengan larutan baku cerium 4 sulfat atau CeSO42. Yang kedua, pengurangan Ce4+ ditambah ekuivalen sama dengan Ce3+ sama dengan berat molekul.
Yang ketiga, dengan kalium permanganat. Sejumlah perantara oksidasi stabil dapat dibentuk tergantung keadaan percobaan. Yang keempat, serium 4 sulfat dapat digunakan sebagai pengoksidasi titran. Yang kelima, larutan serium 4 sulfat pada konsentrasi yang biasa digunakan dari 0,1 m tidak terlalu berwarna tinggi sehingga tidak ada masalah saat membaca pada buret. Yang terakhir, pasangan Ce4+ atau Ce3+ memiliki potensi yang sangat positif pada reduksi standar. Untuk pentiter pada titrasi serimetri yaitu dengan larutan Ce4+ atau larutan serium 4 sulfat, dan analit pada titrasi serimetri yaitu dengan menggunakan larutan peroin. Indikator pada titrasi serimetri. Indikator yang digunakan yaitu ortofenantrolin. Indikator ini merupakan senyawa kompleks yang berwarna merah terang terbentuk dari kombinasi ortofenantrolin basa dengan ion besi 2. Senyawa kompleks ini dengan mudah teroksidasi menjadi kompleks ion ortofenantrolin besi 3 yang reversibel dan berwarna biru. Cara penetapan kadar atau metode titrasi serimetri yaitu terjadi perubahan warna indikator pada titik akhir titrasi dari merah menjadi biru pucat. Titrasi dilakukan dalam suasana asam. Terlebih dahulu pembuatan dan pembakuan larutan baku serium 4 sulfat 0,1 N. Kemudian selanjutnya cara pembakuan larutan baku 4 sulfat. Timbang kurang lebih 200 mg arsentri oksida yang sebelumnya dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Masukkan ke dalam labu takar. Cuci dinding labu dengan 25 ml NaOH 2 gram dalam 25 ml air. Goyang-goyangkan hingga arsentrioksida larut. Setelah larut, semua tambah 100 ml air dan 10 ml asam sulfat 1/3. Tambahkan 2 tetes ortofenantrolin dan larutan osmium tetraoksida 1/400 ml 0,1 N asam sulfat. Titrasi perlahan-lahan dengan larutan baku serium 4 sulfat sehingga warna merah jambu menjadi biru pucat. Tiap mili larutan serium 4 sulfat setara dengan 4,946 mg AS2O3. Untuk contoh atau aplikasi penggunaan titrasi serimetri di bidang farmasi yaitu perbandingan metode analisis permanganometri dan serimetri dalam penentuan kadar besi 2, atau contoh lainnya yaitu titrasi senyawa besi 2 dengan metode titrasi serimetri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.